Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Waalaikumsalam. kelompok kami akan coba memaparkan mengenai fraud di PT Jiwasraya, indikasi, investigasi, dan pencegahan. Paparan ini disusun oleh saya sendiri, Acep Rahmat Nugraha, yang kedua oleh Mikhatul Maulana, yang ketiga Sri Mulyani. Yang pertama yaitu indikasi awal terjadinya fraud dan bagaimana auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi. Indikasi awal terjadinya fraud yang pertama yaitu kinerja keuangan yang tidak konsisten. Hal ini dapat eh, diketahui melalui adanya laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2006 sampai dengan tahun 2007. Yang kedua, penurunan solvabilitas yang drastis. Penurunan solvabilitas yang drastis ini, Jiwasraya mencatat insolvensi mencapai 2,769 triliun. Yang ketiga, investasi berisiko tinggi. Investasi yang berisiko tinggi ini di mana penempatan dana perusahaan portofolio saham berisiko atau adanya saham gorengan. Selain itu juga Jiwasraya meluncurkan produk yaitu JS Saving Plan. Selanjutnya yaitu pola transaksi yang mencurigakan, kemudian manipulasi laporan keuangan, kemudian ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang keempat konflik kepentingan, selanjutnya juga ketidakwajaran dalam produk atau polis. Bagaimana sih peran auditor dalam mendeteksi fraud? Peran auditor dalam mendeteksi fraud yaitu dengan melakukan analisis laporan keuangan, selain itu juga pemeriksaan portofolio investasi, penelusuran aliran dana, baik itu dana masuk ataupun dana keluar. Selanjutnya yaitu analisis pola transaksi, kemudian pemeriksaan kepatuhan regulasi, yaitu regulasi dalam hal ini yaitu OJK. Selanjutnya yaitu wawancara dan observasi, kemudian yaitu audit forensik berbantuan komputer, kemudian evaluasi tata kelola perusahaan. Selanjutnya bagaimana sih praktek manipulasi laporan keuangan atau window dressing dalam kasus Jiwasraya ini dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama itu dengan window dressing itu dapat meningkatkan citra perusahaan, yang kemudian juga menyembunyikan kinerja yang buruk dari manajemen. Selanjutnya memenuhi target keuangan, kemudian juga mendapatkan keuntungan finansial ataupun strategis. Kemudian juga tekanan dari pihak eksternal, kemudian juga menghindari krisis kepercayaan, menunda dampak negatif dan kepentingan pribadi. Lalu skema Ponzi yang sering menjadi bagian dari kasus fraud, bagaimana sih peran auditor dalam mengidentifikasi pola skema Ponzi tersebut? Yang pertama, auditor itu harus memahami pola skema Ponzi. Selanjutnya juga yang kedua, analisis aliran kas, baik itu kas masuk maupun kas keluar. Yang ketiga yaitu konfirmasi pihak ketiga, baik itu lewat bank, investor, ataupun dengan otoritas jasa keuangan. Yang keempat, pemeriksaan dokumen dan kontrak gitu. Yang kelima, analisis laba dan kinerja investasi. Yang keenam, analisis data forensik. Yang ketujuh, pemodelan keuangan. Yang kedelapan adalah pelacakan transaksi elektronik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang keempat yaitu bagaimana kolasi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Ya, lanjut Mas. Untuk kesulitan audit akibat kolusi yang pertama yaitu manipulasi data manipulasi data dan dokumentasi.
kolasi melibatkan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat untuk menyembunyikan atau memanipulasi bukti. Hal ini membuat bukti yang ditemukan auditor menjadi tidak akurat atau tidak dapat dipercaya. Selain itu, pihak yang berkolusi dapat memberikan dokumen palsu yang dengan menghamburkan transaksi atau aktivitas yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, ada pola transaksi yang sulit dikenali. Kolusi selalu melibatkan beberapa pihak dalam rencana yang terorganisir, sehingga membuat pola tindakan tidak mudah dikenali, terutama jika ada upaya sistematis untuk menghapus jejak seperti menggunakan metode transaksi antar perusahaan terkait. Kemudian yang ketiga, keterlibatan pihak internal. Kolusi melibatkan manajemen atau pihak yang memiliki otoritas tinggi sehingga dapat mengontrol sistem internal perusahaan untuk mengamburkan bukti. Yang keempat, sulit mendapatkan informasi akurat. Dalam audit investigasi, auditor sering bergantung pada wawancara dan pengakuan individu. Jika ada kolusi, individu yang terlibat kemungkinan besar akan memberikan informasi palsu dan menutupi fakta. Kemudian strategi untuk mengatasi kolusi tersebut, yang pertama ada audit berbasis risiko. Identifikasi area yang memiliki risiko tinggi untuk terjadi kolusi, seperti hubungan bisnis yang tidak lazim atau transaksi besar dengan pihak eksternal. Yang kedua yaitu pemanfaatan data forensik, yaitu gunakan perangkat lunak analisis perangkat lunak analisis data untuk mendeteksi anomali seperti pola transaksi yang mencurigakan atau hubungan tidak langsung antara entitas. Yang ketiga, konfirmasi independen. Hindari hanya mengandalkan konfirmasi yang disediakan oleh manajemen. Auditor dapat langsung menghubungi bank, pelanggan, atau pemasok menggunakan metode independen. Kemudian yang keempat ada analisis hubungan dan konflik kepentingan. Yang kelima ada wawancara dan observasi mendalam. Kemudian yang keenam ada rotasi auditor dan pendekatan tim. Bisa skip, Mas? Kemudian untuk pertanyaan kelima yaitu modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan? Yang pertama yaitu identifikasi saham gorengan dan modusnya. Auditor harus memahami ciri-ciri saham gorengan pada manipulasi seperti volume transaksi yang tidak wajar, kemudian kenaikan kenaikan harga yang mendadak, dan yang ketiga yaitu hubungan antara pelaku. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik audit untuk melacak aliran dana seperti analisis aliran kas, penerimaan rekening bank dan broker, kemudian analisis data transaksi saham, kemudian konfirmasi dengan pihak ketiga dan melakukan analisis struktur kepentingan saham. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik forensik untuk pendalaman, yaitu dengan cara digital forensik, network analysis, dan rekomendasi transaksi. Berdasarkan kasus Jiwasraya, apa sih peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investigasi? Adapun peran utama yang dilakukan oleh teknologi informasi yang pertama yaitu analisis data keuangan. Teknologi forensik
memungkinkan auditor untuk mengelola data keuangan dalam jumlah yang besar dengan cepat dan efisien seperti penggunaan software audit forensik seperti ACL. Kemudian yang kedua, digital forensik, yaitu mengakses dan menganalisis bukti digital seperti email, dokumen elektronik dan komunikasi lainnya. Kemudian ada visualisasi dan uh, pemodelan data. Pemodelan data. Teknologi forensik membantu dalam membuat validasi yang mudah dipahami untuk menggambarkan pola transaksi, aliran dana, dan hubungan antar entitas. Kemudian, analisis transaksi dan aliran dana. Melacak transaksi dari hulu ke hilir untuk menemukan asal-usul dana dan pengalokasiannya dengan menggunakan transaction monitoring system dan forensic accounting software. Kemudian yang kelima ada identifikasi dan pemulihan data tersembunyi. Fraud sering melibatkan atau menyembunyikan penghapusan data yang dapat menjadi bukti. Teknologi forensik memungkinkan pemulihan data tersebut dengan menggunakan data recovery tools. Dan yang terakhir yaitu melakukan kolaborasi dengan regulator dan lembaga penegak hukum. Teknologi forensik memungkinkan auditor berbagi data dengan regulator dan lembaga hukum secara aman dan efisien. Kemudian, bagaimana seharusnya auditor merespon ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, seperti dalam kasus Jiwasraya. Dalam kasus Jiwasraya, di mana ketidaksesuaian dapat melibatkan manipulasi atau fraud, auditor perlu melakukan atau mengambil langkah-langkah seperti memastikan fakta dan bukti dengan mengumpulkan data dan verifikasi semua bukti yang mendukung temuan awal ketidaksesuaian. Kemudian bisa dengan melakukan uji kewajaran terhadap angka dalam laporan keuangan seperti aset, kewajiban, dan pengakuan pendapatan. Kemudian gunakan teknik analisis data dan prosedur audit tambahan jika diperlukan, termasuk audit investigasi. Dari cara yang kedua yaitu evaluasi jenis dan dampak ketidaksesuaian, yaitu dengan cara melakukan identifikasi atas transaksi yang tidak wajar, seperti pengakuan pendapatan yang dicatat secara tidak benar, penilaian aset yang terlalu tinggi atau rendah, termasuk aset investasi, pengungkapan informasi material yang disembunyikan, atau dengan menganalisis dampak ketidaksesuaian terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan komunikasi dengan manajemen. Berkomunikasi dengan manajemen untuk menjelaskan temuan dan meminta klarifikasi ternyata alasan dibalik ketidaksesuaian dan dokumen pendukung tambahan. Jika indikasi fraud terdeteksi, tingkat diskusi dengan pihak yang lebih tinggi seperti dewan direksi atau komite audit dan pemegang saham. Kemudian yang keempat yaitu dengan penilaian risiko. Menggunakan prosedur penilaian risiko seperti analisis pola transaksi yang tidak wajar, pemantauan hubungan antara manajemen dan pihak eksternal, kemudian pencarian anomali dan dokumentasi laporan. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pelaporan ke regulator. Jika ketidaksesuaian melibatkan pelanggaran hukum, auditor harus melaporkan kepada regulator seperti otoritas jasa keuangan dan badan pemeriksa keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu melibatkan ahli forensik. Jika dugaan fraud signifikan, auditor dapat meminta bantuan tim forensik keuangan untuk menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Sri Mulyani. Oke, terima kasih. Selanjutnya di pertanyaan nomor 8 itu kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Dalam kasus ini sangat besar dan apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud.
Next. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor dalam menghitung dan memastikan besaran kerugian fraud dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama adalah yang mengidentifikasi sumber kerugian. Jadi di sini dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti laporan keuangan, transaksi investasi, kontrak, dan bukti transfer. Dan yang kedua adalah menganalisis laporan keuangan. Di sini dapat melakukan perbandingan laporan keuangan sebelum dan setelah terjadinya fraud. Dan yang ketiga adalah rekonstruksi alur dana. Penelusuran asal dan tujuan dana investasi, mengidentifikasi transaksi yang melibatkan pihak ketiga seperti broker, broker saham, atau manajer investasi. Kemudian dibandingkan hasilnya rekonstruksi dengan kebijakan investasi resmi perusahaan. Dan yang keempat yaitu perhitungan nilai kerugian aset. Di sini mengevaluasi akibat penurunan nilai aset yang diinvestasikan dalam saham gorengan. Dan yang kelima adalah analisis kontrak dan kepatuhan. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi forensik seperti perangkat lunak audit dan forensik untuk menganalisis data transaksi yang besar. Selanjutnya adalah estimasi dampak ekonomi dan terakhir validasi dengan pihak ketiga. Next. Pertanyaan selanjutnya yaitu dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik good governance dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan? Ya, jadi pencegahan fraud melalui good governance itu dibagi menjadi 7. Yang pertama adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Di sini, perusahaan dapat membuka akses informasi keuangan secara jelas kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, dan publik, serta meningkatkan akurasi laporan keuangannya. Selanjutnya adalah penguatan fungsi pengawasan internal. Mengawasi operasional perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan peraturan eksternal. Selanjutnya yaitu meningkatkan akuntabilitas manajemen. Dipastikan bahwa manajemen bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, terutama terkait investasi dan pengelolaan dana dengan cara penilaian kerja, pemberian insentif, dan melibatkan auditor independen. Selanjutnya yaitu penguatan tata kelola investasi. Perusahaan asuransi harus memprioritaskan investasi yang aman dan sesuai dengan regulasi seperti kebijakan investasi, komite investasi, dan pemantauan risiko. Dan selanjutnya yaitu pendidikan dan budaya anti-fraud. Budaya perusahaan yang mendukung integritas dan etika kerja yang tinggi, membantu mencegah terjadinya fraud dengan memberikan pelatihan anti-fraud, sistem whistleblowing, dan kode etiknya. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan pemangku kepentingan. Pemegang saham, regulator, dan nasabah diharuskan berperan aktif dalam memantau aktivitas perusahaan dengan cara komunikasi yang transparan dan adanya kolaborasi dengan regulator. Dan pertanyaan terakhir itu peran otoritas jasa keuangan atau OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkapkan fraud. Nah, di sini ada peran otoritas jasa keuangan atau OJK dalam pengawasan. Yang pertama itu adalah pengawasan preventif, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu adanya pengawasan yang regulasi yang ketat dan evaluasi kepatuhan. Kemudian pengawasan berbasis risiko, yaitu mengidentifikasi perusahaan yang memiliki risiko tinggi berdasarkan indikator seperti tingkatan solvabilitas yang rendah, ketergantungan pada investasi berisiko, dan adanya laporan keuangan yang tidak wajar. Kemudian memberikan pengawasan lebih intensif terhadap perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Yang ketiga adalah pengawasan intensif dan sanksi. Dengan melakukan audit mendalam atau inspeksi khusus terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan auditor investigasi, pertukaran informasi real time, kemudian adanya audit terpadu, kemudian meningkatkan regulasi, kemudian sistem pelaporan transparan, dan terakhir yaitu penerapan sanksi yang tegas. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu fraud Jiwasraya yang terjadi karena adanya kelemahan tata kelola investasi yang beresiko tinggi.
Kemudian, auditor memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah fraud melalui investigasi. Dan untuk mencegah fraud sendiri itu membutuhkan transparansi, pengawasan yang ketat, kerjasama, dan kerjasama dengan regulator. Oke, terima kasih. Demikian itu paparan kami tentang fraud yang terjadi di Jiwasraya. Apabila ada kesalahan ataupun kurang lengkapnya, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.